Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fusnul Putra, NPM 221-602-1030. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait hubungan hukum antara tanah dengan rakyat dan badan hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait hak atas tanah terlebih dahulu. Hak atas tanah adalah wewenang yang diberikan kepada pemegang hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak ini mencakup serangkaian wewenang, kewajiban, atau larangan bagi pemegang haknya untuk melakukan sesuatu terhadap tanah yang dimilikinya, baik itu keperluan pembangunan, pertanian, perikanan, maupun kegiatan lainnya. Menurut Budi Arsono, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak ini disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan diberikan kepada orang atau badan hukum untuk digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada macam-macam hak atas tanah. Yang pertama itu ada hak milik. Hak terkuat dan terpenuh atas tanah, memberikan pemegangnya kendali penuh atas objek tanah. Yang kedua ada hak guna usaha atau disingkat HGU, hak untuk mengusahakan tanah yang berasal dari tanah negara, khususnya untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada hak guna bangunan atau disingkat HGB, adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara atau milik orang lain. Selanjutnya ada hak pakai, hak untuk menggunakan tanah milik negara atau orang lain untuk keperluan tertentu tanpa kepemilikan penuh. Yang terakhir ada hak sewa, hak untuk menyewa tanah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Selanjutnya hak perorangan atas tanah. Yang pertama di sini ada tiga hak perorangan atas tanah, yaitu ada hak milik, yaitu dilindungi oleh Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Yang kedua ada hak guna bangunan dan hak guna usaha. Hak untuk mengusahakan tanah yang berasal dari tanah negara, khususnya untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Dan yang terakhir ada hak pakai yang dapat diperoleh oleh warga Indonesia atau badan hukum dan warga negara asing dengan batasan tertentu. Sebagai contoh, nyatanya, sengketa tanah warisan sering terjadi antar anggota keluarga yang mencerminkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hak atas tanah secara hukum. Selanjutnya ada hak individual bersifat pribadi. Hak individual yang bersifat pribadi adalah hak atas tanah yang diberikan secara langsung kepada perorangan atau badan hukum yang memberikan kewenangan penuh untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut secara eksklusif. Hak ini mencakup hak milik dan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Selanjutnya, hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, bersifat turun-menurun, dan dapat dialihkan melalui jual beli ataupun pewarisan, serta dibuktikan dengan sertifikat hak milik sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan hak pakai memberikan hak kepada individu untuk menggunakan tanah yang dikuasai dengan negara atau milik orang lain dengan batasan waktu dan ketentuan tertentu. Hak individual ini bersifat perdata dan memberikan perlindungan hukum yang menjamin kepastian atas penguasaan tanah secara pribadi, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan fungsi sosial tanah demi kepentingan bersama. Dengan demikian, hak individual bersifat pribadi menegaskan hubungan hukum yang eksklusif antara subjek hak dengan tanah, sekaligus mengandung tanggung jawab sosial sesuai prinsip hukum agraria Indonesia. Selanjutnya ada hak individual dan unsur kebersamaan hak. Hak individual adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara pribadi dan eksklusif. Hak ini bersifat perdata dan memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk mengelola tanah sesuai kebutuhan pribadi, seperti hak milik,
hak guna usaha dan hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak individual ini dapat dialihkan, diwariskan, dan dibuktikan secara hukum melalui sertifikat hak atas tanah. Sedangkan unsur kebersamaan adalah hak yang mencerminkan bahwa meskipun hak atas tanah bersifat individual, pelaksanaannya tidak dapat lepas dari kepentingan bersama dan fungsi sosial tanah. Tanah bukan hanya milik pribadi semata, tetapi juga merupakan bagian dari tanah bersama bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks masyarakat hukum adat, hak wilayah adalah contoh nyata untuk kebersamaan, di mana tanah dikuasai secara komunal oleh masyarakat adat dengan aturan dan kewajiban bersama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait hak primer dan hak sekunder. Dari hak primer sendiri, hak primer adalah hak atas tanah yang langsung diberikan oleh negara kepada subjek hak, sehingga pemegang hak memperoleh kewenangan langsung dari negara untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut. Hak primer meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang memberikan hak langsung kepada pemegangnya atas tanah. Selanjutnya ada hak sekunder. Hak sekunder adalah hak yang timbul bukan langsung dari negara, melainkan dari hubungan hukum antara pemegang hak primer dengan pihak lain, dan juga merupakan hak tanggungan yang berfungsi sebagai jaminan utang atas tanah yang menjadi objek hak primer. Dari kedua hak ini memiliki hubungan hukum. Dari hubungan hukum antara keduanya, hak sekunder sendiri melekat pada hak primer dan memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan kreditur dalam transaksi hukum. Selanjutnya itu ada sistematika hak atas tanah. Sistem hak-hak atas tanah dalam hukum agraria Indonesia mengacu pada pengaturan dan terstruktur mengenai hubungan hukum antara subjek hak, perorangan, rakyat, ataupun badan hukum dengan tanah yang menjadi objek hak tersebut. Menurut Budi Harsono, sistematika pengaturan hak atas tanah dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama menciptakan hak atas tanah, yang kedua ada pemindahan hak atas tanah, yang tiga ada hapusnya hak atas tanah, yang keempat ada pembuktian hak atas tanah. Selanjutnya ada diversifikasi hak-hak atas tanah. Diversifikasi hak atas tanah merupakan pengelompokan dan pengaturan berbagai jenis hak yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok masyarakat, atau badan hukum atas tanah berdasarkan fungsi, tujuan, dan sifat hak tersebut dalam sistem hukum agraria Indonesia. Diversifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengatur penguasaan tanah secara optimal, serta menyesuaikan hak atas tanah dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya ada pengelolaan hak bersama. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang berwenang pelaksanaannya, sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara sesuai dengan tujuan tertentu. Hak ini merupakan hak milik pribadi, melainkan hak yang bersifat kolektif atau bersama, yang biasanya diberikan kepada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, atau masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah demi kepentingan umum atau bersama. Baik, dari situ saja yang saya ingin selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.